Assalamualaikum, saya Ratnantika. Untuk Gmaters jangan lupa subscribe, like, dan komen di channel YouTube Gmat. Dan pokoknya share di sosmed kalian semuanya ya. Salam Gmaters, salam satu misteri. Kembali tim Gmat punya cerita dengan judul Misteri Tumbal 1000 Kepala seri yang kedua. Cerita ini ditulis oleh Masrurah Fakih dengan pembawa cerita Ki Banu Asmara. Pada kisah yang lalu diceritakan, Wiwi kehilangan anaknya Sasa tenggelam di bendungan. Tangis pilu dirasakan oleh Wiwi karena kehilangan anaknya Sasa. Sementara itu di tengah pemakaman, "Hayo rotok cepetan selak udan gol," seru seorang lelaki menyemangati beberapa orang temannya yang tengah menggali sebuah liang untuk sebuah pemakaman. Sesaat beberapa orang yang berada di tanah pemakaman umum menengadahkan kepalanya, menatapi gumpalan awan-awan hitam saling berkejaran dan berkumpul di satu titik, membuat langit terlihat gelap pekat di ujung sebelah utara. Melihat hal itu, seketika dua orang yang berada di dalam liang mempercepat ayunan cangkul di tangan mereka demi memperdalam lubang untuk dijadikan rumah terakhir bagi Sasa. Meski sudah ditemani 3 buah lampu besar yang terang, namun mereka, puluhan orang yang ada di tanah kuburan, khususnya malam itu, semakin sedikit merasakan hawas mencekam. Walaupun sudah terbiasa dengan acara pemakaman di waktu malam, tapi kali ini suasana hati dan pikiran mereka berbeda. Bukan tanpa alasan mereka rasakan hal itu, mengingat malam itu yang akan dimakamkan di liang lahat buatan mereka adalah Sasa, bocah yang mereka kenal sebagai sosok anak periang, meninggal dengan cara tragis. Bahkan sebagian besar dari mereka meyakini jika kematian Sasa karena dikalapkan, karena tempat kejadiannya yang sudah sering mereka dengar. Wis rampung durung? Kayak koyo wis teko. Sejenak puluhan orang yang mendengar ucapan salah satu rekan mereka memalingkan wajah, menatap lurus ke arah jalan desa, di mana dari kejauhan, tepatnya dari arah jalan batas desa, terlihat kelipan cahaya senter dan iring-iringan warga berjalan cepat mengikuti sebuah keranda bertutup kain hijau dengan iringan kalimah tahlil. Mereka serentak berdiri sedikit menjauh dari liang lahat yang memang sudah siap, memberi ruang bagi para pemanggul keranda ketika sudah tiba. Tak berapa lama suasana terlihat hening. Semua terdiam dengan tatapan mengarah pada keranda yang tengah dibuka perlahan, menunggu sampai sebujur tubuh kecil terbungkus kain putih terlihat jelas dari paparan cahaya lampu. Namun sebentar kemudian suasana berubah ketika beberapa orang yang berada di dekat jasad membujur katku itu tiba-tiba beringsut mundur sambil menutup hidung. Wajah mereka pucat seperti ketakutan, mengundang rasa penasaran semua orang yang menyaksikan.
Mbah Malik yang menyadari keadaan itu segera memerintahkan beberapa orang di dekatnya untuk segera memasukkan jenazah Sasa. Walaupun awal menolak, tapi atas desakan disertai permintaan khusus darinya, 4 lelaki di sampingnya dengan terpaksa maju dan segera memasukkan jenazah ke liang lahat. Bermodalkan kain-kain sarung untuk menutup penciuman mereka. Baru saja mereka selesai menimbun, membuat gundukan tanah bernisan kayu, rintik gerimis langsung menyambut, membuat Mbah Malik buru-buru membaca doa sebagai prosesi terakhir pemakaman Sasa. Sementara itu, di rumah duka, Wi, awakmu sing sabar, kuat, trimo nek iki ngono wis dadi pestine nduk Sasa. Wiwi yang masih terlihat sangat shock sedikit memelankan isakan tangisnya kala melihat seorang wanita bergamis dan berkerudung hitam baru saja masuk ke dalam kamar dan berucap padanya, "Enje Bu, tapi kula mboten ikhlas." Saut Wiwi di sela-sela isakannya. Sang wanita bergamis hitam duduk di samping Wiwi, segera meraih kepala dan membenamkan ke dadanya, membiarkan Wiwi kembali menangis sambil mengungkapkan penyesalannya. Sementara semua mata beberapa wanita, kerabat dan tetangga Wiwi yang awal menemani melempar saling pandang melihat kejadian itu. Ada rasa sungkan dan tak enak yang tersirat pada wajah mereka setelah kedatangan wanita 50-an namun masih terlihat ayu. Sebab mereka tahu siapa sosok bergamis dan berkerudung hitam yang masih memeluk kepala Wiwi. Bukanlah wanita biasa layaknya mereka, melainkan seorang wanita yang terkenal dan disegani karena kekayaannya. Memang bukan hal aneh jika sosok yang biasa dipanggil Bu Hajadiah datang melayat ke rumah Wiwi. Bahkan bisa dikatakan satu keharusan, mengingat Zul suami Wiwi dan Wiwi sendiri begitu dekat dengannya. Bukan hanya karena Zul yang bekerja padanya, tapi semua kerabat dan warga kampung tahu jika selama ini Wiwi dan Sasa sudah dianggap seperti anak dan cucunya sendiri. Namun dari sekian banyak pasang mata yang mengenal dan menatap Bu Diah dengan tatapan segan penuh rasa hormat, ada satu pasang mata yang menyorot tajam dan terlihat takut melihatnya. Sepasang mata itu adalah milik Mbahan. Entah apa yang menjadi penyebab Mbahan begitu terlihat cemas ketika melihat kedatangan Bu Diah. Bahkan dirinya memilih menyendiri ke belakang rumah saat tahu sosok Bu Diah ada di kamar Wiwi. Mbahan terlihat duduk di teras belakang dengan wajah mengurat kegelisahan. Matanya menerawang jauh, menatap gelap malam berawa dingin dan berias rintik gerimis yang belum mereda. Seperti tengah membayangkan atau memutar kembali memori ingatannya di masa lalu. Masa-masa yang seharusnya sudah ia kubur dalam-dalam, tapi kini memaksanya untuk membongkar setelah kematian cucu kesayangannya. Tetapi nampaknya bukan hanya itu saja yang bakal menjadi beban dan ketakutannya, melainkan satu kejadian yang seketika membuat wajahnya berubah menegang. Bermula dari terdengarnya suara tangisan lirih dari sisi sebelah kanan atau tepat di belakang sumur dan kamar mandi rumahnya. Awal Mbahan tak menghiraukan tangisan yang lebih kepada sebuah suara rintihan. Ia beranggapan jika suara itu berasal dari keponakan atau pelayat lain yang memang pada saat itu masih sedikit ramai. Akan tetapi ketika suara itu dirasa semakin jelas dan seperti mendekat ke arahnya,
Bahan mulai merasakan hal lain. Apalagi suara yang laki-laki terdengar seperti begitu dekat ke telinganya, jelas milik suara seorang anak kecil. Membuatnya spontan terhenyak dan bangkit dari kursi plastik. Matanya sejenak mengedar, mengamati tiap-tiap sudut yang terpapar jangkauan cahaya lampu teras, mencari sumber suara. Lama Bahan tertahan, berdiri dalam kebisuan tanpa tahu sumber suara yang masih terdengar. Sampai akhirnya ia memutuskan untuk melangkahkan kakinya ke arah yang diyakininya. Namun sesampainya ia di tempat itu, hanya keheningan dan gemericik tetesan air dari atap genteng kamar mandi yang terdengar. Selebihnya suara yang sempat membuatnya merinding hilang. Setelah memastikan keadaan dan meyakinkan dirinya sendiri, Bahan berangsur meninggalkan tempat itu. Tapi kemudian urung, manakala tiba-tiba hidungnya tersapu satu aroma yang menyengat, aroma yang sesaat membuat Bahan tertegun, berpikir dan mencoba mengingat, hingga saat sapuan aroma itu kembali menyusup ke rongga hidungnya. Bahan langsung terjingkat. Ia kini ingat betul jika aroma layaknya bangkai yang membusuk sudah 2 kali ia cium sebelumnya, yaitu saat ia membuka kain kafan Sasa dan saat pemakaman Sasa. Saat itu juga wajah Bahan pias mempucat. Ia terbayang kembali satu kengerian yang hanya dirinya dan Mbah Malik lihat ketika membuka kain kafan Sasa, di mana bukan jasad cucunya terlihat oleh matanya, tapi seekor bangkai ular tak bermata yang menjadi penanda suatu perwadalan. Ya Allah, apa yang sudah terjadi? Apakah? Tak kuasa Bahan untuk meneruskan gumamannya. Ia memilih meninggalkan halaman belakang itu dengan cepat. Sekarang satu kejanggalan sudah terjawab, tapi kini muncul kembali dan ini sepertinya jauh ia rasakan lebih besar. Sebentar langkah Bahan terhenti di ruang keluarga, menajamkan pendengarannya pada sebuah kamar yang hanya berjarak beberapa langkah, seperti ingin memastikan meski pintu kamar sudah tertutup rapat. Namun baru saja ia akan kembali melangkah, satu sapaan dari belakang menahannya. "Bapak?" Terkejut Bahan mendengar suara Zul yang tiba-tiba sudah di belakangnya. Tapi Bahan lebih terkejut lagi saat membalikkan tubuh melihat sosok Bu Diah berada di samping Zul. "Ini Bu Diah mau pamitan sama Bapak." Bahan terdiam, mulutnya seolah terkunci. Meski ia melihat sosok anggun Bu Diah tersenyum padanya, tapi dari balik senyum itu Bahan seolah melihat satu kengerian yang menakutkan, hingga membuatnya cepat-cepat menunduk setelah mengangguk pelan. Dada Bahan bergemuruh, jantungnya berdegup kencang, mendapati aroma semerbak dari tubuh Bu Diah saat melewatinya dengan diam. Dan satu lagi yang membuat wajah Bahan mempias, seulas sunggingan senyum yang masih menghias dari sudut bibir Bu Diah seperti mengartikan sesuatu. Entah mengapa, setiap kali Bahan bertemu dan mencium aroma khas seperti bunga melati, selalu membuat darahnya berdesir kuat. Padahal aroma wangi itu sudah ia lupakan puluhan tahun silam, tepatnya saat Sanusi sahabat sekaligus bosnya dulu meninggal. Tapi kini aroma itu kembali hadir, kembali ia cium dari tubuh Bu Diah, yang memang satu hal kewajaran mengingat Bu Diah satu-satunya anak perempuan Sanusi, selain satu lelaki yang juga mewarisi sebagian harta Sanusi. Malam semakin merambah jauh. Tiupan angin dingin dari area persawahan menjadi satu hal yang pasti setiap hari, setiap malam dirasa warga sekitar. Tapi malam itu malam duka bagi keluarga besar Bahan. Angin yang berhembus terasa anyep,
Apalagi setelah kepergian Bu Diah dan disusul yang lainnya, semakin hawa anyep menyelimuti sekujur tubuh Bahan. Malam itu tak sedikit pun rasa kantuk menyerang mata Bahan, membuatnya bertahan sampai suara adzan subuh berkumandang. Satu panggilan kewajiban baginya untuk segera ia tunaikan, meski masih tersusupi rasa duka mendalam. Tapi kali ini ia memilih untuk tak melangkah ke masjid seperti biasanya. Entah karena masih berduka atau ada hawa lain, Bahan memutuskan untuk menunaikan 2 rakaatnya di rumah. Dingin, air sucinan mensucikan membasuh bagian-bagian tubuh Bahan. Namun lebih dingin lagi, ia rasa di sekujur tubuhnya saat baru akan meninggalkan tempatnya bersuci. Matanya dikejutkan satu bayangan membungkuk di sudut kanan belakang kamar mandi. Sedikit ragu menyerat di wajah basah Bahan. Namun demi memastikan, Bahan akhirnya memutuskan untuk menunda 2 rakaatnya. Melangkah pelan menghampiri tempat di mana ia melihat bayangan yang sudah mengejutkannya. Perlahan kaki Bahan menapaki tanah berpasir di sisi kamar mandi. Ia mencoba membangun keberanian melawan bau wangi yang mulai mencekam jiwanya. Sampai akhirnya tubuh Bahan benar-benar dirasa kaku, dingin, membeku, mendapati satu sosok wanita tua berambut acak-acakan tengah duduk bersimpuh. Mata sosok wanita tua itu seketika menatap Bahan tersenyum, menyeringai membuat wajah Bahan semakin mempias putih. "Sinten jenengan?" Bahan memaksa bibirnya untuk bertanya. Mendengar pertanyaan Bahan, sosok wanita tua berkebaya itu semakin menyeringai, membuat Bahan sadar dan yakin jika yang ada di hadapannya bukanlah manusia. Apalagi saat matanya melihat 3 bungkus daun pisang berisi bunga warna-warni di hadapan sosok itu. Goyahlah kedua lutut Bahan. Bahan roboh, lututnya sudah tak mampu menopang tubuhnya yang gemetar. Bahan terduduk bersimpuh menghadap sosok yang kini mulai menyuap bunga warna-warni di hadapannya. Sosok itu telah melahap tanpa memperdulikan keadaan Bahan yang sudah tak bisa berbuat apa-apa. Baru setelah ia menghabiskan 3 bungkus bunga, sosok wanita yang ternyata berbola mata putih rata tertawa lirih melihat keadaan Bahan yang pucat pasi dan gemetar. Ia kemudian bangkit, mendongak ke atas dan menatap kembali sebentar pada Bahan sebelum tubuh bungkuknya melangkah pergi seraya bersenandung tembang yang tak dimengerti oleh Bahan. Setelah sosok itu menghilang, sedikit demi sedikit Bahan kembali menguasai kesadarannya. Perlahan tubuhnya bangkit mengabaikan rasa ngilu pada tulang-tulangnya demi bisa segera meninggalkan tempat itu. Sepanjang pagi rasa takut masih terus menjalari jiwa Bahan. Bukan hanya karena wujud sosok itu, tapi juga pada 3 bungkus bunga, seperti sengaja disiapkan untuk mengundang sosok itu. Sebab Bahan tahu jika hal itu ada kaitannya dengan kematian Sasa dan menjadi satu pertanda buruk selanjutnya bagi seluruh keluarganya. Menyadari akan hal itu, Bahan keluar kamar. Ia bergegas mencari keberadaan Zul. Namun berkali-kali ia memanggil dan mencari di setiap sudut rumah, tak ditemukan sosok Zul. Dan yang lebih membuat keheranan Bahan, Wiwi menantunya juga tak terlihat. Bahan terduduk kembali dengan perasaan bercampur aduk. Tak seperti biasanya Wiwi dan Zul pergi tanpa memberitahunya, apalagi masih dalam suasana berkabung. Keresahan semakin membuncah jiwa Bahan saat hari sudah beranjak sore. Namun Wiwi dan Zul belum juga kembali. Ia yang hanya sendiri seharian menemani dan menemui beberapa saudara jauh dan kerabat yang datang melayat. Tanpa bisa beristirahat, terlihat rasa lelah menggurat di wajah kerasnya.
Baru saat suara azan maghrib terdengar, nampak Wiwi dan Sul memasuki halaman berboncengan. Sesaat Wiwi dan Sul sedikit sungkan melihat Bahan berdiri dengan wajah merah di ruang tamu. "Dari mana kalian?" terdengar berat suara Bahan. "Maaf Pak, kami dari rumah Budia," jawab Sul. Betapa terkejutnya Bahan mendengar jawaban Sul. Wajahnya terlihat murka, matanya melotot tajam membuat Sul dan Wiwi tertunduk. "Apa yang kalian lakukan di tempat Budia?" tanya Bahan dingin. "Pak, kenapa toh Bapak begitu membenci Budia? Kenapa Bapak selalu berpikir buruk tentang kedekatan saya, Wiwi, dengan keluarga Budia?" Kali ini Sul memberanikan diri menatap dan bertanya dengan suara tegas. "Saya yakin jika meninggalnya Sasa tak ada hubungannya dengan Budia, dan seharusnya kita berterima kasih padanya." "Terima kasih?" saut Bahan masih dengan wajah merah. "Iya, karena beliau benar-benar tulus membantu kita, tulus menyayangi Sasa sampai hari ini beliau mengeluarkan tak sedikit biaya, uang, sebagai wujud sayangnya pada Sasa." Sedikit bergetar suara Sul menyambung penjelasannya. Bahan termangu mendengar penjelasan Sul. Meski semua yang dikatakan Sul tentang kebaikan Budia, tapi tetap saja dalam hati Bahan tak menerimanya, bahkan semakin menguatkan rasa curiganya. Malam itu setelah berdebat kecil, Bahan benar-benar merasakan perubahan dalam diri Wiwi dan Sul. Bukan hanya dalam menanggapi kematian Sasa dan tentang Budia, tapi dalam hal gelagat pun Bahan rasakan jika Wiwi dan Sul seperti bukan mereka lagi. Rasa lelah raga dan pikiran sejenak memaksa tubuh Bahan untuk lebih awal masuk ke dalam kamar. Tak seharusnya suasana duka kan kematian Sasa, rumahnya dikosongkan dari lantunan ayat-ayat suci Al-Quran dan iringan bait doa. Ia menyadari jika semua ini bakal semakin mengundang prasangka buruk dari semua warga. Tapi apa daya, ia sendiri tak lagi mampu untuk mengendalikan anak satu-satunya yang sudah tak lagi mengindahkan dirinya. Bahkan cenderung lebih memilih menuruti semua ucapan dan anjuran dari Budia tanpa mempertimbangkan semua nasihat darinya. Sebentar Bahan terhanyut dalam lamunan masa lalunya. Masa di mana dirinya bersama Sanusi, orang tua dari dia, selalu bersama. Sebelum Bahan menyadari jika ada yang salah dalam diri Sanusi. Berpikir sampai di situ, Bahan buru-buru memejamkan matanya, mencoba untuk tak meneruskan pikiran liarnya membuka kenangan pahit. Baru saja Bahan sedikit terlelap antara sadar dan terjaga, ia tersentak oleh satu suara tangisan lirih dari balik tembok kamarnya. Tak lama Bahan bangkit, perlahan turun dari ranjang kayu, melangkah mendekat ke arah tembok di sisi kiri jendela. Hening, tak ada lagi suara tangis merintih, membuat Bahan berpikir jika suara yang ia dengar baru saja adalah bentuk dari keresahannya. Namun baru saja Bahan beranjak, tiba-tiba merasa seolah kamarnya berputar, membuat tubuhnya limbung dan terduduk di ranjang, seakan tak percaya dengan apa yang dialaminya. Bahan kembali berdiri meski rasa takut mulai menyusup. Lama Bahan tertegun, memikirkan semua yang baru saja ia alami, namun lagi-lagi tak menemukan jawaban. Setelah lama menunggu dan tak ada lagi hal aneh yang terjadi, Bahan membaringkan tubuhnya, mencoba kembali melelapkan matanya, melupakan beban pikirannya. Tapi sayang itu pun tak bertahan lama, sebab beberapa saat kemudian Bahan kembali bangkit dari ranjangnya ketika telinganya terganggu suara mirip kaki menghentak tanah di luar jendelanya. Ingin ia abaikan, namun semakin lama suara itu semakin keras sampai menggetarkan kaca jendela kamarnya.
Kali ini hal berbeda benar-benar dirasakan Bahan ketika ia mendekati jendela. Jika tadi hanya merasa penasaran dan sedikit takut, tapi sekarang Bahan merasa jantungnya seperti terpacu berdegup tak beranturan. Bahan yang sudah berdiri di depan jendela tiba-tiba mengurungkan niatnya untuk membuka kain tipis penutup jendela. Entah mengapa saat tangannya baru menyentuh dan hendak menyibak, mendadak bayangan sosok wanita tua sedikit bungkuk yang muncul dalam benak dan pikirannya, sehingga ia memilih untuk mundur dan kembali ke ranjang. Bagai tersengat listrik tubuh Bahan saat baru terhenyak di ranjang, satu suara panggilan yang biasa ia dengar dari bibir Sasa terdengar dari balik jendela. "Sasa?" Bahan bergumam lirih. Lagi suara lirih dari luar jendela terdengar, memaksa Bahan harus kembali lagi untuk ketiga kalinya. Tapi kali ini Bahan memberanikan diri menyibak langsung kain tipis yang menutupinya. Sesaat tubuh Bahan terasa kaku, matanya menyorot ketidakpercayaan mendapati sesosok tubuh kecil berdiri di luar jendela. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Ikuti cerita misteri Tumbal 1000 Kepala selanjutnya. Salam Jimatres, salam satu misteri.